Materi yang pertama yaitu ada perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencakupi keluarganya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan dalam pemasaran global adalah sebagai berikut. 1. Penghematan biaya produksi. 2. Merupakan keleluasaan pemindahan produksi ke negara lain. Ketiga, tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas produk sehingga terciptanya jumlah konsumen. 5. Konsumen semakin meningkat. 6. Ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. 7. Peningkatan teknik pemasaran dalam menghadapi kompetitor. 8. Semakin besar pasar maka semakin besar pula pesaing. Berdasarkan hal tersebut, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global harus sesuai dengan keinginan pasar global agar barang yang dibuat dapat menarik perhatian konsumen dan agar dapat menjadi produk saingan di pasar dan dipilih oleh konsumen. Materi yang kedua ada perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Proses perancangan diawali dengan pencairan ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. Curah pendapat adalah metode untuk menunjukkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sendiri, menahan kritik atau penilaian. Kedua, rasionalisasi adalah proses pengevaluasian ide atau gagasan yang muncul dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga, proses prototype adalah proses merancang suatu model dari suatu sistem dan bisa dikatakan sebagai bentuk awal atau standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan nanti. Keempat, penentuan desain akhir. Yang kelima, tahap produksi. Tahap ini umumnya dibagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Dilanjutkan dengan proses pembentukan ini merupakan bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing. Perakitan ini dilakukan apabila produk dibuat terdiri atas beberapa bagian. Yang terakhir adalah finishing. Ini dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Metode produksi dan keselamatan kerja. Ini dapat dilakukan dengan metode tradisional dan modern. Metode tradisional ini merupakan metode yang kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar yang bentuk sama. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan karena lebih efisien dalam penggunaan waktu dibandingkan metode tradisional. D. Kemasan sebagai bahan penting kerajinan untuk pasar global. Pengemasan ini adalah kegiatan mewadahi benda hasil kerajinan, dan pengawasan menurut WTO adalah sebuah sistem yang terpadu untuk menguatkan dan menyiapkan produk hingga siap untuk didistribusikan dengan cara murah dan efisien. Kemasan merupakan desain kreatif yang menggunakan infrastruktur material, warna citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan menginformasikan produk agar produk dapat dipasarkan. Manfaat pengemasan ini menambah daya tarik produk, jerit pembeda produk, kemasan dapat menambah nilai jual produk, dan kemasan biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Jenis kemasan menurut bahan. Kemasan kayu dipilih sebagian besar produsen karena sifatnya yang keras sehingga tahan banting. Kemasan kertas banyak digunakan saat ini karena relatif selama lingkungan dan dapat hancur lebih mudah dalam kurun waktu tertentu. Kemasan plastik sifatnya ringan, relatif lebih murah, namun masa simpan relatif singkat. Jenis kemasan menurut fungsi. Kemasan primer merupakan produk untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan tersier merupakan kemasan untuk distribusi produk ke konsumen. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. 1. Full costing merupakan perhitungan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead serta ditambah dengan biaya non produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi. 2. Variable costing, metode untuk memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel dengan biaya yang tetap yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan biaya. 2. Pendekatan pasar. Dan 3. Pendekatan permintaan dan penawaran.
F. Media promosi untuk kerajinan pasar global. Promosi adalah salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk. List, press, and promotion (LP). Tujuannya untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk tersebut. G. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. 1. Penjualan ke wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke wisatawan ataupun dengan menerapkan sistem konsinyasi menitipkan produk kerajinan ke toko souvenir. 2. Penjualan calon wisatawan. Seperti marketplace, bisa Anda pilih sebagai alternatif tempat untuk menjual produk UMKM. Selain tidak memerlukan biaya tambahan untuk memelihara toko fisik, jangkauan pasar yang lebih luas bagi penjualan produk Anda juga bisa didapat melalui marketplace.